Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Narasi Misteri. Apa jadinya jika sebuah rumah loji tua bergaya Jawa yang baru saja dibeli dari hasil keringat sendiri ternyata menyimpan sejarah kelam yang tidak pernah tercatat di surat tanah? Di balik tenang dan sejuknya halaman belakang ada suara sinden parau yang selalu ikut bernyanyi setiap kali seorang gadis kecil indigo datang berkunjung. Bukan sekedar gangguan gaib biasa, teror demi teror yang berdatangan justru menjadi petunjuk atas sebuah rahasia besar tentang luka, pengkhianatan, dan janji yang belum selesai di masa lalu. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, pastikan kalian sudah tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan kisah-kisah misteri penuh teka-teki di channel Narasi Misteri. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Truk pindahan baru saja berhenti tepat di depan gerbang besi yang sudah sedikit berkarat. Aku turun dari kursi penumpang sambil memijat punggung yang pegel sehabis menempuh perjalanan 4 jam dari ibu kota provinsi. Usiaku sudah menginjak 40 tahun ini. Sebagai perempuan lajang yang bekerja keras sebagai akuntan di perusahaan tekstil, aku ingin menikmati hasil keringatku dengan hidup tenang. Aku sengaja memilih rumah di pinggiran kota kecil di Jawa Tengah ini karena suasananya tenang, udaranya sejuk, dan jauh dari kebisingan jalan raya. Rumah yang kubeli adalah bangunan loji lama peninggalan zaman dulu. Temboknya sangat tebal. Jendela-jendela kayunya tinggi dan lebar, serta halamannya cukup luas. Di bagian belakang ada sebuah gazebo kayu jati berukir khas Jepara yang masih berdiri kokoh. Gazebo itu menjadi alasan utama aku langsung tersetuju membayar uang muka saat pertama kali datang melihat rumah ini bulan lalu. Aku sudah membayangkan enak rasanya duduk santai di sana sambil membaca buku atau minum teh setelah jam kerja selesai. Saat aku sedang membantu sopir truk menurunkan kardus berisi buku, seorang perempuan setengah baya berjalan mendekat dari arah jalan desa. Rambutnya sudah banyak uban, disanggul rapi ke belakang, dan dia memakai daster batik berwarna coklat tua. Dia berdiri tepat di samping gerbang, melihatku dari atas sampai bawah dengan kening berkerut. "Kau pemilik baru rumah ini, Mbak?" tanyanya dengan suara serak. "Iya Bu, benar, saya Retno," kataku sambil tersenyum ramah dan mengulurkan tangan. "Ibu tinggal di dekat sini." Perempuan itu menyambut tanganku sekilas, jemarinya terasa sangat dingin. Dia tidak tersenyum sama sekali. "Saya Ibu Jana, rumah saya 2 blok di belakang," jawabnya singkat. Dia menoleh ke arah bangunan loji, lalu memandangku lagi dengan sorot mata yang serius dan tegang. "Mbak sendirian pindah ke sini? Tidak ada suami atau keluarga yang menemani?" "Saya sendiri aja Bu," jawabku santai sambil mengelap keringat di dahi. Tanpa basa-basi, Ibu Jana melangkah 1 langkah lebih dekat ke arahku. Suaranya berubah menjadi pelan, tapi terdengar tajam dan menusuk telinga. "Kamu tidak akan bisa tidur tenang di rumah ini, Nduk. Setiap malam perempuan itu akan meneror kamu sampai batas kesabaranmu habis," ucap Ibu Jana dengan nada penuh penekanan. Aku terdiam mendengar ucapan itu. Tengkuku sempat terasa dingin sejenak, tapi aku segera menguasai diriku. Aku tipe orang yang logis dan bekerja menggunakan hitungan angka setiap hari. Urusan hal gaib seperti itu jarang sekali kupikirkan. Aku anggap Ibu Jana cuma tetangga lama yang belum biasa melihat orang baru tinggal sendirian di rumah sebesar ini. Bu Jana bisa saja bercandanya. Rumah ini memang butuh banyak perbaikan, Bu. Makanya besok saya sudah panggil tukang untuk renovasi total," kataku sambil tersenyum tipis. Ibu Jana hanya geleng-geleng kepala. Dia menatapku sejenak dengan raut muka sedih, lalu balik badan dan berjalan pergi begitu saja, meninggalkan gerbang rumahku. Aku tidak mau memikirkan ucapan Ibu Jana terlalu lama. Aku langsung memanggil para kuli angkut untuk segera membawa seluruh barang pribadiku masuk ke dalam rumah. Setelah seluruh kardus dan perabot beres dipindahkan ke dalam rumah, aku langsung fokus mengatur jadwal perbaikan bangunan bersama para tukang dari kampung sebelah. Renovasi atap genteng yang bocor dan pengecatan ulang dinding memakan waktu hampir 1 bulan penuh. Begitu pekerjaan tukang selesai dan rumah sudah bersih, aku memutuskan mengadakan upacara adat selamatan.
bedah rumah. Acara syukuran kecil-kecilan ini kuadakan pada hari Kamis sore dengan mengundang Pak RT serta 10 orang tetangga sekitar untuk membaca doa bersama. Aku menyajikan bungkusan nasi uduk lengkap dengan ayam goreng, lengkuas, dan urap sayur. Saat seluruh warga duduk bersila di atas tikar pandan yang kugelar di ruang tamu, beberapa ibu-ibu terlihat saling bisik sambil memandang ke area sudut belakang. "Mbak Retno beneran berani tinggal sendiri di sini? Yakin mau tidur sendiri setiap hari?" tanya Bu RT saat menerima bungkusan nasi dariku. Wajahnya terlihat canggung, matanya sempat melirik sebentar ke arah halaman belakang. "Iya Bu RT, saya kan wanita karir, sudah biasa mandiri dari zaman kuliah dulu," jawabku sambil tertawa ringan. "Ya sudah, kalau Mbak Retno merasa sanggup, tapi kalau malam ada bunyi-bunyian aneh atau pencium bau tidak enak dari arah halaman belakang, mending langsung masuk kamar saja. Tutup pintu rapat-rapat, jangan pernah keluar untuk cari tahu," pesan Pak RT dengan nada bicara yang amat serius. Aku hanya mengangguk sopan untuk menghargai nasihat mereka. Setelah acara syukuran bubar pada waktu maghrib, aktivitas hidupku berjalan sangat normal. 8 bulan pertama tinggal di rumah loji ini benar-benar terasa damai. Semua kekhawatiran tetangga tentang hal gaib sama sekali tidak pernah terbukti. Setiap pagi aku berangkat kerja menggunakan sepeda motor menuju kantor, lalu pulang jam 8 malam dengan pikiran tenang. Rutinitas paling favoritku adalah duduk santai pada malam hari di gazebo kayu jati berukir yang ada di halaman belakang. Sepulang kantor aku bisa membuat segelas teh manis hangat dan menyalakan sebatang rokok kretek sambil menikmati hembusan angin malam. Gazebo itu sungguh tempat istirahat paling nyaman sesudah seharian menghitung laporan keuangan. Lampu taman yang kupasang di pohon mangga membuat area belakang cukup terang, sehingga suasana malam tidak terasa menyeramkan sama sekali. Setiap malam aku bisa tidur sangat nyenyak tanpa pernah bangun di tengah malam. Suasana desa yang sunyi justru membuat tubuhku cepat pulih dari lelahnya jam kerja. Aku merasa sangat puas karena keputusanku memilih tempat tinggal ini tidak salah. Rasionalitas dan logikaku terbukti benar. Cerita-cerita menyeramkan yang sempat ku dengar dari mulut tetangga lama hanyalah mitos orang kampung yang terlalu berlebihan. Semua tampak sangat baik-baik saja dan berjalan sesuai rencana hidupku. Sampai pada pertengahan bulan ke-9, keanehan fisik yang tidak bisa dijelaskan dengan logika mulai terjadi di dalam rumah ini. Saat itu jam 10 malam, aku sedang duduk santai di gazebo belakang sambil mengisap rokok dan mengecek email pekerjaan melalui ponsel. Angin bertiup cukup kencang dari arah pekarangan, lalu tiba-tiba dari dalam rumah tercium bau sangit kawat kabel terbakar yang sangat pekat dan menusuk hidung. Aku langsung panik, meletakkan rokok ke dalam asbak dan berlari cepat menuju ruang tengah. Dalam pikiranku pasti terjadi konsleting arus listrik pada instalasi lama bangunan loji ini. Aku memeriksa saklar lampu ruang tamu, mengecek stop kontak di dekat televisi, hingga membuka kotak sekring utama yang menempel di dinding dekat dapur. Semua kabel dalam kondisi normal, dingin dan tidak ada bekas lelehan plastik atau percikan api sama sekali. Bau menyengat itu hilang begitu saja dalam hitungan detik setelah aku mengecek bagian dapur. Aku berusaha berpikir tenang, mengira mungkin bau sangit tadi berasal dari pembakaran sampah tetangga di luar tembok pagar. Malam itu aku bisa tidur dengan aman sesudah memastikan semua instalasi listrik benar-benar aman. Namun begitu jarum jam dinding menunjukkan pukul 6 pagi keesokan harinya, mataku langsung terbuka karena mendengar suara tawa anak kecil dari arah luar jendela kamar. Suara tawa itu terdengar sangat renyah dan nyaring, seolah-olah ada anak SD sedang berlarian di sekitar tanaman hias halaman belakangku. Aku segera beranjak dari kasur berjalan menuju jendela kaca, lalu menyibakkan kain tirai secara perlahan. Di bawah paparan cahaya matahari pagi yang masih hangat, aku melihat seorang gadis kecil berambut ekor kuda duduk sendirian di lantai kayu gazebo. Dia memakai kaos merah mudanya yang agak kusam. Yang membuatku merasa heran, gadis kecil itu terlihat sedang mengobrol sendiri. Kedua tangannya terangkat ke atas, mengayun pelan, lalu merangkul ke depan seolah dia sedang memeluk tubuh seseorang yang duduk tepat di sebelahnya. Aku segera membuka pintu belakang dan berjalan mendekati gazebo agar bisa menegurnya. Anak itu sempat menoleh ke arahku tanpa rasa takut sedikit pun. "Hei cantik, kamu anak tetangga mana? Kok pagi-pagi sudah main di sini?
kamu sedang main dengan siapa di situ? Tanyaku ramah sambil melangkah menaiki tangga gazebo. Gadis kecil itu melepaskan posisi pelukannya, mendongak menatap wajahku lalu menunjuk ke sudut lantai kayu tepat di samping kakinya. Wajahnya tampak polos, namun mimiknya berubah sangat serius. Kak, Tante Yuni mana? Kok Tante Yuni tidak keluar dari malam tadi? Tante Yuni yang biasanya main sama aku di sini. Ucap gadis kecil itu dengan nada polos, namun sukses membuat bulu kuduk di leherku langsung berdiri. Aku terdiam mendengar nama itu karena seingatku tidak ada tetangga sekitar yang bernama Yuni. Apalagi tinggal atau bermain di dalam pagar rumahku ini. Belum sempat aku menjawab pertanyaannya, gadis kecil itu sudah memutar badannya kembali menghadap ke sudut gazebo. Lalu mulai menyanyikan bait demi bait Kidung Lingsir Wengi dengan nada yang sangat merintih dan menyedihkan. Suara kecilnya terdengar bergetar, seolah dia memikul beban kesedihan orang dewasa yang teramat berat. Setiap lafal bahasa Jawa yang keluar dari mulutnya diucapkan begitu fasih namun dengan tempo lambat yang membuat suasana pagi yang cerah mendadak berubah menjadi dingin dan mendirikan bulu roma. Belum habis rasa perih di telingaku mendengarkan nyanyian anak itu. Tiba-tiba dari sudut lantai tempatnya menatap muncul suara alunan nyanyian lain, suara perempuan dewasa menyindan dengan nada serak, basah dan berat, menimpali setiap ujung bait kidung yang dinyanyikan si anak secara bersautan. Suaranya bergema begitu jelas dari jarak kurang dari 1 meter di depanku. Aku langsung mundur 2 langkah, memutar kepala ke kanan dan ke kiri untuk memastikan area sekelilingku. Halaman belakang itu benar-benar sunyi, gerbang pagar samping tertutup rapat dan tidak ada satupun orang dewasa lain yang berdiri di dekat kami. Tapi suara sinden perempuan dengan tarikan nafas yang terdengar sesak dan parau itu terus berlanjut, persis keluar dari udara di sudut lantai gazebo yang mati. Siapa itu yang nyanyi? Tanyaku dengan suara agak meninggi karena rasa panik mulai mengalahkan akal sehatku. Gadis kecil itu tidak membalas, terus melantunkan kidung bersama suara perempuan gaib yang seolah mengiringinya dari jarak dekat. Sebelum aku sempat menarik tangan anak itu turun dari gazebo, suara langkah kaki terburu-buru terdengar dari arah gerbang samping. Ibu Jana berlari masuk ke halaman belakangku dengan nafas terengah-engah. Wajah perempuan paruh baya itu tampak sangat cemas sampai keringat menetes di dahi dan lehernya. Astagfirullah, Mary, kamu ngapain lagi di sini, Dok? Teriak Ibu Jana seraya bergegas menaiki tangga gazebo. Ibu Jana langsung menyambar lengan gadis kecil itu, menariknya berdiri dan menyuruhnya berhenti menyanyi. Begitu nyanyian anak itu putus, suara sinden serak dari sudut gazebo pun langsung lenyap seketika, meninggalkan keheningan pagi yang terasa amat canggung. Mbak Retno, saya minta maaf yang sebesar-besarnya, kata Ibu Jana sambil terus memegangi erat tangan anak itu agar tidak beranjak. Dia nyelonong keluar waktu saya sedang masak air di dapur. Dia siapa, Bu Jana? Dan tadi ibu dengar juga suara perempuan yang ikut nyanyi sama anak ini. Tanyaku dengan nada yang masih berdegup kencang. Ini Mary, anak asuh saya, jawab Ibu Jana sambil mengelus rambut ekor kuda anak itu dengan tangan bergetar. Mary ini anak indigo sejak lahir, Mbak. Mata dan telinganya terbuka. Jadi dia sering sekali kemari untuk ajak ngobrol penunggu rumah ini. Sejak Mbak pindah kemari, Mary sering kabur ke halaman belakang ini kalau merasa kangen. Aku menatap gadis kecil bernama Mary itu dengan perasaan campur aduk. Mary hanya diam mematung menatap lurus ke arah dadaku, sementara jemari kecilnya masih berusaha meraih area sudut lantai gazebo, seolah ingin berpamitan dengan seseorang yang tidak mampu kulihat dengan mataku sendiri. Setelah Ibu Jana membawa Mary pulang ke rumahnya pagi itu, teror yang sebenarnya mulai menyerang kehidupanku di rumah loji ini setiap malam. Begitu jam dinding di kamar tidurku melewati pukul 12.30 malam, ketenangan yang selama ini kubanggakan hancur seketika. Brak, brak, brak. Suara hantaman keras di daun pintu kamarku terdengar begitu kasar dan membuatku langsung terperajat dari kasur. Pukulan itu berat, seperti ada telapak tangan orang dewasa yang menepuk kayu dengan sekuat tenaga. Siapa di luar? Teriakku sambil mengambil senter dari laci meja rias. Aku berjalan cepat mendekati pintu, memutar kunci dan langsung menarik knopnya lebar-lebar. Sinar senterku menyapu seluruh area luar kamar sampai ke batas ruang tamu. Suasana begitu sunyi dan dingin, semua perabot masih berada di tempatnya.
Pintu utama tertutup terkunci rapat dari dalam dan sama sekali tidak ada bayangan manusia di sana. Kejadian ini terus berulang hampir setiap tengah malam dengan pola yang persis sama, membuat jam tidurku benar-benar hancur dan kepalaku sering sakit saat jam kantor. Malam berikutnya karena rasa pengap dan pikiran yang stres, aku memutuskan keluar duduk di gazebo pukul 1 malam sambil membungkus tubuhku dengan jaket tebal. Aku sengaja membuat teh hangat untuk menenangkan sarafku yang tegang. Belum ada 10 menit aku duduk, lampu taman yang menggantung di dahan pohon mangga besar di sudut halaman mendadak berputar-putar sendiri seperti ditiup angin badai. Padahal dedaunan di sekitarnya sama sekali tidak bergerak. Bohlam lampu itu padam total, menjatuhkan area halaman belakang dalam gelap yang amat pekat. Dari bawah pohon mangga terdengar suara tawa perempuan dewasa. Tawa itu dimulai dari lengkingan kecil yang pelan, lalu naik menjadi tawa serak yang sangat nyaring dan menyayat telinga. "Siapa kamu? Jangan main-main di rumah saya ya!" teriakku dengan suara bergetar karena emosiku sudah hampir meledak antara rasa takut dan marah. Tawa dari pohon mangga itu berhenti mendadak. Selang 1 detik kemudian, suara tawa itu berubah menjadi lantunan kidung Jawa yang sangat sedih dan merintih, persis seperti nada nyanyian yang dinyanyikan Mary. Yang membuatku seketika terpaku dan sulit bernafas. Sumber suara itu tidak lagi berada di dekat pohon mangga. Tarikan nafas yang berat dan suara sinden yang parau itu berpindah ke arah gazebo, terdengar sangat dekat ke belakang telinga kiriku. "Pergi kamu dari sini!" teriakku sembari melempar cangkir teh yang kupegang ke lantai gazebo sampai pecah berkeping-keping. Aku langsung berlari sekuat tenaga masuk ke dalam rumah, mengunci pintu belakang rapat-rapat dan mengurung diri di bawah selimut kamar. Selama 2 bulan penuh teror suara gedoran pintu, tawa serak dan nyanyian di belakang telinga itu terus menghantuiku setiap malam tanpa henti. Tubuhku kurus karena kurang tidur dan mentalku benar-benar kelelahan menghadapi gangguan yang tidak mampu kulawan dengan logika. Setiap kali bercermin saat bersiap berangkat kantor, aku melihat kantung mataku hitam pekat dan wajahku sangat pucat. Konsentrasiku bekerja hancur sampai aku sempat salah memasukkan angka laporan bulanan minggu lalu. Aku sadar aku sudah berada di batas akhir kesabaran. Namun aku juga tidak mau menyerah begitu saja dengan menjual atau pindah dari rumah loji ini. Aku sudah menghabiskan seluruh tabungan hidupku untuk membeli dan memperbaikinya. Sore harinya sehabis pulang dari kantor, aku langsung berjalan kaki menuju rumah Ibu Jana yang berada 2 blok di belakang. Aku mendapati Ibu Jana sedang menyapu halaman depan rumahnya, sementara Mary bermain boneka di teras. Begitu melihat kondisiku yang berantakan, Ibu Jana langsung meletakkan sapunya dan menyuruhku duduk di kursi kayu beranda rumahnya. "Mbak Retno, terlihat kacau sekali hari ini, masih sering diganggu tiap malam," tanya Ibu Jana sambil menyodorkan segelas air putih hangat. "Sudah 2 bulan saya tidak bisa tidur, Bu Jana. Saya sudah tidak kuat kalau terus-terusan begini, tapi saya tidak mau pindah dari rumah itu. Saya dengar dari warga di pasar ada orang pintar di desa sebelah, namanya Mbak Mulih. Tolong bantu saya panggil beliau kemari, Bu." Bu Jana menatapku intens, keningnya berkerut cemas mendengar permintaanku. "Untuk apa kamu panggil Mbak Mulih, Do? Kamu mau minta pagar gaib atau mau minta rumahmu dibersihkan?" "Bukan, Bu. Saya tidak mau usir dia begitu saja tanpa tahu apa masalah sebenarnya," jawabku tegas sambil menatap lurus mata Ibu Jana. "Saya ingin mata batin saya dibuka supaya saya bisa melihat dan bicara langsung dengan perempuan itu. Saya mau selesaikan masalah ini secara baik-baik malam ini juga." Ibu Jana diam cukup lama menghela nafas panjang seolah sedang menimbang resiko dari keputusanku. Setelah menatap Mary sesaat, perempuan parubaya itu kembali menoleh ke arahku dan mengangguk pelan. "Baik, Dok. Ibu kenal baik dengan Mbak Mulih. Kebetulan nanti malam adalah malam Jumat Kliwon. Gerbang energi di rumahmu sedang terbuka lebar," kata Ibu Jana dengan nada bicara yang amat serius. "Ibu akan minta Mbak Mulih datang untuk memimpin ritualnya. Tapi siapkan mentalmu dari sekarang. Jangan sampai kamu takut atau pingsan saat melihat wujud aslinya." Aku mengangguk mantap tanpa ragu sedikit pun. Rasa-rasanya rasa takut dalam diriku sudah habis dimakan amarah dan rasa lelah yang bertumpuk selama 2 bulan ini.
Ibu Jana segera berdiri untuk bersiap berangkat menyusul Mbah Mule ke desa sebelah menggunakan ojek. Sementara aku pamit pulang ke rumah Loji untuk mempersiapkan tempat seperlunya sesuai instruksi Ibu Jana. Aku membersihkan lantai teras belakang dan memastikan lampu ruang makan dalam keadaan terang, agar prosesi nanti malam bisa berjalan lancar tanpa hambatan teknis apapun. Sampai akhirnya jarum jam dinding bergeser menunjuk tepat ke angka 11 malam di malam Jumat Kliwon itu. Terdengar suara ketukan pelan di pintu depan. Aku segera berjalan membuka engsel pintu dan melihat Ibu Jana sudah berdiri di teras bersama seorang kakek sepuh berambut putih perak. Kakek itu adalah Mbah Mule. Beliau mengenakan pakaian adat Jawa sederhana berupa surjan lurik warna coklat, kain jarik batik, dan blangkon yang terpasang rapi di kepalanya. Perawakannya agak membungkuk karena usia, namun langkah kakinya masih tegap dan sorot matanya terlihat sangat tenang sekaligus tajam, seolah bisa langsung menembus pikiran orang yang dipandangnya. "Monggo masuk, Mbah, Bu Jana. Langsung ke belakang saja. Semua sudah saya siapkan," kataku mempersilahkan mereka masuk dengan suara agak gemetar karena gugup. Mbah Mule hanya mengangguk pelan tanpa banyak bicara. Beliau berjalan langsung menuju halaman belakang, menatap sejenak ke arah gazebo kayu jati di dekat pohon mangga, lalu membuka gulungan tikar pandan yang dibawanya. Beliau menggelar tikar tersebut tepat di atas rumput di depan tangga gazebo. Setelah duduk bersila, Mbah Mule mengeluarkan beberapa umbo rampe dari dalam tas kainnya. Sebuah mangkuk tanah liat berisi air kembang setaman, sebuah tungku kecil dari tembikar, dan beberapa bongkah kemenyan hitam. "Duretno, duduk di sini depan Mbah," panggil Mbah Mule dengan suara berat dan tenang. "Bu Jana, duduk di samping kiri saya." Aku segera duduk bersila berhadapan langsung dengan Mbah Mule, sementara Ibu Jana mengambil posisi di sebelah kiri dengan wajah tegang. Mbah Mule kemudian mengambil potongan kayu bakar kecil, menyalakannya di dalam tungku, lalu menaruh 2 bongkah kemenyan di atas bara api. Dalam hitungan detik, asap putih tebal beraroma wangi pekat yang menusuk hidung mulai menguar ke udara. Terbawa angin malam memutari area halaman belakang. Mbah Mule memejamkan mata, tangannya terlipat di depan dada, lalu mulai merapal mantra pemanggil sukma. Dengan suara bisikan bahasa Jawa kuno yang cepat dan rapat, suasana malam yang tadinya diiringi suara jangkrik mendadak berubah menjadi sunyi senyap. Udara di sekeliling kami terasa makin berat dan dingin sampai nafasku mengeluarkan uap tipis. Setelah 5 menit merapal mantra, Mbah Mule membuka matanya. Beliau mengambil sebuah botol kaca kecil berisi minyak wangi berbau melati pekat, lalu mengoleskan minyak itu ke ujung ibu jari kanannya. "Pejamkan matamu, Nduk. Jangan dilawan, jangan kaget," perintah Mbah Mule pelan namun tegas. Aku memejamkan mata rapat-rapat. Mbah Mule menempelkan ibu jarinya yang dingin dan berminyak tepat di bagian tengah dahiku, lalu menggesernya turun mengusap kedua kelopak mataku secara perlahan sambil membisikkan mantra pembuka mata batin tepat di depan wajahku. Sentuhan itu membuat dahi dan kelopak mataku terasa berdenyut hangat, seolah ada lapisan tipis yang baru saja dikupas dari pandanganku. "Sudah terbuka, Nduk. Sekarang buka matamu pelan-pelan," bisik Mbah Mule sambil menarik tangannya mundur dari wajahku. Aku menarik nafas panjang, menguatkan hati, lalu membuka kedua mataku perlahan-lahan untuk melihat apa yang ada di hadapanku sekarang. Pandanganku sempat mengabur beberapa detik sebelum akhirnya kembali fokus menatap halaman belakang yang kini terasa berbeda dari biasanya. "Mata batinmu sudah terbuka, Nduk," bisik Mbah Mule dengan nada rendah. Tangannya menepuk pundakku pelan agar aku tetap tenang. "Apapun yang kamu lihat sekarang, jangan sampai lari. Tetap duduk di sini dan kuatkan hatimu." Suhu udara di halaman belakang itu mendadak turun drastis sampai membuat pori-pori kulitku mengkerut. Angin malam yang tadinya berembus santai kini berhenti total, digantikan oleh bau bunga melati yang sangat pekat namun tercampur aroma amis darah segar yang menusuk tenggorokan. Di sudut kanan gazebo, tepat di tempat Mary biasanya berdiri, udara tampak bergetar seperti uap panas jalanan di siang hari. Secara perlahan di bayangan tiang gazebo, muncul sosok perempuan dewasa yang berdiri menghadap ke arah kami. Sosok itu adalah Yuni. Tubuhnya tinggi kurus dengan kulit wajah yang sangat pucat, hampir seperti warna lilin putih yang dingin.
Di sekeliling kedua kelopak matanya terdapat lingkaran hitam kecoklatan yang tebal, menandakan kelelahan dan kesedihan yang mendalam. Rambut hitamnya panjang melebihi pinggang, namun kondisinya sangat berantakan dan lengket, menjuntai menutupi sebagian punggung dan bahu kirinya. Dia mengenakan gaun malam berpotongan sederhana warna putih kusam yang sudah pudar dan penuh noda kecoklatan di bagian bawahnya. "Kenapa kamu terus-terusan mengganggu saya di rumah ini, Mbak Yuni?" tanyaku dengan suara bergetar agar dia bisa mendengar jelas. "Saya sudah beli rumah ini pakai hasil keringat saya sendiri. Kenapa tiap malam kamu gedor pintu dan nyanyi di dekat saya?" Yuni menundukkan kepala sejenak lalu mengangkat wajahnya menatap langsung ke arah mataku. Bibir pucatnya yang kering terbuka perlahan, mengeluarkan suara serak, berat, dan parau yang persis kudengar saat dia menyinden bersama Mary beberapa waktu lalu. "Kamu orang asing," desis Yuni dengan nada bicara yang penuh getaran amarah. "Kamu masuk ke sini, kamu ubah semua bentuk rumahku, kamu buat bising setiap hari." "Saya hanya memperbaiki rumah yang sudah rusak, Mbak." Bantahku mencoba menahan rasa takut yang membuat dadaku sesak. "Rumah ini sudah dijual secara sah. Kamu sudah nggak ada di dunia ini." Mendengar jawabanku, wajah Yuni langsung berubah tegang. Kedua tangannya yang pucat mengepal kuat di samping tubuhnya. Sementara nafasnya terdengar memburu dan kasar, mirip suara angin yang terjepit di lubang kecil. "Ini rumahku satu-satunya," teriak Yuni dengan suara melengking yang membuat telingaku berdenging keras. "Cuma rumah ini harta peninggalan yang aku punya. Aku mati di sini supaya aku bisa tetap tinggal di sini. Kamu jangan berani-berani usir aku dari rumahku sendiri." Kemarahan yang diluapkan Yuni begitu nyata dan menyedihkan. Suaranya bergema memenuhi seluruh sudut halaman belakang, membuat Ibu Jana di sebelahku menunduk, menempelkan tangan ke dada karena ketakutan. Sementara Mbah Muli tetap duduk diam menatap sosok perempuan pucat itu dengan waspada. "Sabar Yuni, jangan kamu turuti amarahmu," ucap Mbah Muli dengan nada lembut namun terdengar berat menenangkan. "Ceritakan saja apa yang jadi bebanmu selama ini supaya Mbak Retno paham dan kalian bisa menemukan jalan tengah." Mendengar ucapan Mbah Muli, ketegangan di wajah Yuni mulai sedikit mengendur. Sosok berkulit pucat seperti lilin putih dengan gaun malam kusam itu menatapku dengan mata berlingkar kecoklatan yang berkaca-kaca. Bibirnya kembali terbuka, melontarkan kalimat demi kalimat dengan nada lirih dan serak yang terdengar menyayat hati. "Aku hamil duluan dengan laki-laki yang sangat dihormati di kota ini, Mbak," ucap Yuni dengan suara bergetar pelan. "Waktu aku minta dia bertanggungjawabkan perbuatannya, dia malah mengancam akan membunuh aku kalau aku berani buka mulut dan merusak nama baiknya." Yuni mengarahkan pandangannya ke arah langit-langit gazebo, seakan mengingat penderitaan yang menghancurkan hidupnya. "Keluarga besarku sendiri malah mengusir aku dari rumah utama, Mbak. Mereka anggap aku ini aib besar yang bikin malu martabat keluarga," lanjut Yuni sambil terseduh, meski air matanya mengering di wajahnya yang dingin. "Mereka buang aku ke rumah loji ini. Cuma Ibu Jana satu-satunya orang yang mau menampung dan menemani aku di sini sampai aku melahirkan anakku." Aku menoleh spontan ke arah Ibu Jana. Perempuan parubaya itu kini meneteskan air mata cukup deras sambil menutup mulutnya sendiri menahan tangis. "Benar begitu, Bu Jana?" tanyaku pelan menahan rasa terkejut yang luar biasa. "Iya, Retno. Betul semua kata Yuni," jawab Ibu Jana di tengah sesegukannya yang memilukan. "Saya yang mengasuh Yuni dari bayi. Waktu keluarganya membuang dia ke sini karena hamil di luar nikah, saya tidak tega. Saya ikut pindah kemari merawat dia sampai anak perempuannya lahir dengan selamat." Yuni menatap Ibu Jana sejenak dengan tatapan penuh rasa terima kasih yang menyedihkan, sebelum menoleh kembali kepadaku dengan nafas yang memburu sesak. "Tapi warga kampung sebelah terus-terusan menggunjingkan aku setiap hari, Mbak. Mereka hina aku perempuan nakal. Mereka sebut anakku anak haram," teriak Yuni dengan suara parau yang menyentak dada. "Kepalaku sakit sekali. Aku depresi berat sampai rasanya mau gila menghadapi gunjingan orang-orang setiap hari. Sampai akhirnya aku putuskan mengakhiri hidupku sendiri dengan gantung diri tepat di rumah ini supaya rasa sakitku hilang selamanya." Suasana halaman belakang kembali sunyi senyap seusai pengakuan memilukan itu terlontar.
Asap kemenyan dari tungku Mbah Mule mengambang perlahan di udara yang amat dingin, membawa keheningan panjang yang memperjelas dalamnya luka batin perempuan di hadapanku ini. Aku terpaku menyadari bahwa teror yang kualami selama 2 bulan terakhir bukanlah kejahatan tanpa alasan, melainkan luapan rasa depresi dan keputusasaan seorang ibu yang terbuang dan terkurung dalam kesedihannya sendiri. Rasa marahku menguap seketika, berganti rasa perih yang menekan dada tatkala melihat wujud Yuni berdiri dengan kepala menunduk. Gaun malam putih kusam yang pudar serta lingkaran coklat gelap di sekitar matanya menegaskan betapa panjang siksaan batin yang ia tanggung sendirian di halaman ini. "Saya minta maaf Mbak Yuni," ucapku dengan suara bergetar karena emosi yang menumpuk. "Saya sama sekali tidak tahu penderitaanmu di rumah ini." Yuni perlahan mengangkat wajah pucatnya. Sorot matanya kini meredup dari kemarahan, menyisakan sebuah permohonan yang teramat dalam. Bibir keringnya kembali bergerak, mengeluarkan suara serak namun terdengar jauh lebih tenang. "Aku cuma minta satu hal darimu, Mbak," bisik Yuni dengan nafas yang terasa dingin membelai kulitku. "Tolong perhatikan anakku, jangan biarkan dia kesepian dan kurang kasih sayang ibu seperti waktu aku masih hidup dulu." Keningku langsung berkerut menatap Yuni. Lalu aku menoleh cepat ke arah Ibu Janah yang masih sesegukan mengusap air mata. Secercah fakta yang luar biasa mengejutkan menghantam pikiranku malam itu. "Bu Janah, jadi Mary yang sering main ke halaman belakang saya itu?" tanyaku dengan suara tercekat di tenggorokan. Ibu Janah mengangguk pelan sembari menatapku dengan mata yang kemerahan. "Iya Mbak Retno, Mary itu anak kandungnya Yuni yang selamat. Setelah Yuni meninggal gantung diri di sini, keluarganya tetap menolak merawat bayinya. Saya yang bawa Mary pulang dan saya besarkan seperti cucu saya sendiri." Air mataku jatuh menetes tanpa bisa kutahan lagi. Pantas saja anak kecil bernama Mary itu punya keterikatan batin yang begitu kuat dengan rumah ini, dan selalu datang menyanyikan kidung Lingsir Wengi setiap pagi untuk menemani ibunya yang masih tertahan di dunia ini. "Saya janji Mbak Yuni," kataku dengan penuh keyakinan sambil menatap lurus mata perempuan pucat itu. "Saya akan bantu Bu Janah merawat Mary. Kalau suatu saat umur Bu Janah habis, saya akan terima Mary tinggal di rumah loji ini. Dia akan saya rawat dan saya didik layaknya anak saya sendiri." Mendengar janji yang kuucapkan dengan tulus, wajah Yuni yang semula dingin dan tegang berubah menjadi damai. Mbah Muli segera merapatkan kedua telapak tangannya, mulai merapal mantra penenang arwah dengan lantunan bahasa Jawa yang halus dan mengalun syahdu. Beliau menaburkan kelopak bunga mawar dan melati dari dalam mangkuk tembikarnya ke arah rumput di depan gazebo kayu jati. Seiring dengan rontoknya kelopak kembang setaman yang wangi menyapu tanah, sosok Yuni yang berdiri di sudut gazebo perlahan mundur dari pandangan. Tubuh pucatnya mengabur terbawa hembusan angin malam Jumat Kliwon, lalu lenyap sepenuhnya tanpa meninggalkan jejak suara ataupun bau darah lagi. Sejak malam penandatanganan janji tidak tertulis itu, rumah lojiku kembali terasa hangat dan tenang. Tidak pernah ada lagi suara pintu digedor di tengah malam, alunan sinden serak atau tawa di bawah pohon mangga. Kini setiap pagi sebelum berangkat ke kantor, aku rutin duduk di teras belakang menyeduh teh hangat ditemani Mary yang tertawa riang bermain di halaman tempat mendiang ibunya pernah tinggal. Itulah kisah rumah loji dan rahasia besar di balik sosok Yuni serta Mary. Pesan yang kita bisa ambil dari cerita ini adalah, tidak semua rasa takut harus dilawan dengan amarah. Terkadang sesuatu yang menunggu dan terasa menakutkan di sekitar kita hanyalah bentuk dari kesedihan mendalam yang meminta untuk didengar dan dimanusiakan. Saling berempati dan menepati janji adalah kunci untuk menghadirkan kedamaian, baik bagi mereka yang masih hidup maupun yang sudah tiada. Terima kasih sudah menyimak cerita di Narasi Misteri sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.